memulangkan. Padahal mereka di GH-nya masing-masing. Kalau tahu sih keren Ya banget. kan ini? Ah, kan mereka. Tuh, di GH masing-masing. Gila Koret tuh cenayang banget ya, dia tahu loh pada di GH gitu. Well, back to the game. Kan ada lu, Gashin udah di-ban tuh. Apa? tuh jempolnya. Sarung jempol. Ada lu. Kayak lu. Tapi biar lebih enak aja gitu daripada pakai Bedak apa? Bedak nggak? Lengket kalau bedak. Gue suka, Kalau kena keringat. gue lebih suka ini apa namanya? Temper. Ini apa minyak hidung kayak Max? Enggak, temper gue tempernya. Temper ya. Ini udah ada satu buah Gashen diamankan. Kalau menurut gue EVOS Legends ini tutup ke arah Grok. Gue gak tahu kenapa Groknya ini bisa menjadi sebuah ancaman sekali loh. Tuh kan datang kan teman kita, lu sih. Apa? Gue panggil. Enggak, dia nggak denger pasti. Apa? Jangan lo dirusuh kornet. Sumpah Ji, mental gua jelek banget kalau dari rusuh. Emang gak cocok jadi Cocok gue. jungler. Maksudnya teman-teman gua nggak ada yang kalau gua di prosin ya mungkin ya teman-teman yang lain ngerti kan kalau di jungle di rusuh tuh dibantu gitu. Gua nggak dibantu. Kesel kali aku. Apa mau ngomong apa kalian? Enggak, kita lihat sini Valentina sudah diaman. Gue pernah ke Kelly beda 5 level kan? Tanya KB. Gak dibantuin, gue bilang udah santai aja, kalian aja main aja. Menang. Ini benar-benar kita semua lane hancur di 11-0. Malah doang. Lawannya joki. Makanya mental itu ada karena untuk bisa membangkitkan ketika kita... Gue udah berada di bangkitin posisi bawah. mental. Gue langsung tahu nggak ngechat apa gua. Yuk, surrender next game. Daripada buang waktu. Oke. Tapi kalau kita back to draft di mana udah ada Valentina yang diamankan dari tim Eko, ini agak sedikit berbeda ketika mereka tidak punya Gashen lagi. Tapi Grok kali ini bisa diambil oleh tim Eko juga karena mereka punya Valentina untuk mengambil ultimate wall charge. Balik ke Dreams, apakah dia fokus ke arah satu buah Kadita kembali? Kalau mau. Akai, keputusan yang sangat tepat, Versik, Matilda, Dreams. Wow, gue suka banget sih draft dari EVOS. Gue suka banget. Karena bisa secara tidak langsung. Ini akan bermain agresif nih Net, dari segi junglernya. Tapi kenapa EVOS nggak ngambil Benedetta ya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengacak-ngacak lah. Untuk macam-macam dibandingkan Benedetta, mungkin saya kan punya yang lain. Aka itu bisa dihindari loh sama Air Corona ini. Karena kan bukan itu head to headnya dia. Iya. Head to headnya dia bukan itu. Nah ini menurut gua kayak sebenarnya EVOS itu gue bisa salutnya mereka berani ya dengan draft yang mereka punya, dengan strategi yang mereka punya dari hero-hero yang mungkin kita melihatnya sekarang tuh di posisi tier S, Ya, yang tier yang kuat gitu. gua melihat bahkan EVOS ini mereka udah pasti bermain agresif pick over early nih. Di gold lane-nya Eko nih pasti nggak bakal dikasih main lagi nih. Kalau menurut gue pribadi dia udah pakai Matilda, Akai, dan dia mungkin sekarang bisa aja menuju ke arah satu buah gold laner karena melihat permainan dari Brand tadi. Dan tidak harus terlalu takut nge-pick gold laner di pick yang ketiga, kenapa? Karena mereka udah punya Matilda. Salah kata-kata lo, justru harusnya nggak takut mereka nge-pick god laner tuh di akhir ketika pilihannya sedikit. Kayak Brand tuh hero poolnya banyak untuk god lanernya gitu. So ya kan, nah, itu makanya dia ngambilnya tuh lane-lane lain. Lane-lane lain. Jadi god lanernya ya udah lo mau ban semua god laner yang sisanya apapun yang ada, gue masih gue siap. masih siap karena ya kita tahu Brand salah satu top marksman di Indonesia. Salah satu player marksman yang bukan baru di sini Iya. nih. Dan hero-heronya pun juga nggak cuma marksman yang lagi kuat aja gitu. Ketika marksman yang lagi biasa aja tapi dia udah bisa makinnya dan udah power. Yes. Lu bisa bedain orang yang main MM kayak lu yang cuma berapa ratus match sama orang yang beribu-ribu match dan udah paham banget. Betul sekali, Iya. betul sekali. Thank you Net ya, gue dipuji beribu-ribu match dengan enak. Lu kan ratusan. Oh, salah ya. Iya. Hilang dong. Laude jarang main sekalinya main. Jago gue gendong-gendong kemarin. Ya, diam kan lo. Gue MVP diam lo. Kayak gila. Lu masih menginginkan MVP ketika turnamen seperti itu, Ji? Enggak, kalau sama lu doang. Itu turnamen M4 kita loh. MCL. Tapi sama lu doang, sama yang lain enggak. Oke, karena bisa dilihat dari EVOS dia tidak mau ada permainan satu buah Mortal Coil yang luar biasa sulit untuk dibekuk sebenarnya tadi ya di game pertama. Tapi itu ya, ini yang tadi gue lupa bahas juga. Antara Martis kalau misalkan apple to apple-nya itu sama si siapa tadi Pakito. Kayak bakal tetap akan kalah sebenarnya kalau lu adu-aduan retribution karena damage-nya Mortal Coil tuh nggak sebesar dari jab-nya Pakito. Setuju. Dan itu yang ngebuat dari
jungler tuh enakan Pakito karena dia tinggal ya udah skill 2 kali atau sekali damage-nya gede langsung retreat. Jadi kayak tak cepet gitu. Tapi kalau untuk head to head baku hantam ya, Ya. bukan objektif ya. Baku hantam pun sebenarnya gue megang Pakito. Martis gua. Martis tuh cuma dia menang Mortal Coil yang imunnya itu. Nggak hanya mau itu, karena Martis itu dia punya attack speed yang stack 4-nya net. Iya, stack 4 tapi kan terkadang kalau di waktu tertentu dia paksain untuk congkel. Sebenarnya kan yang lebih baik ya, lebih enak tuh sebenarnya kalau lu main skill 2 tapi jangan congkel, tapi skill 1. Iya. Jadi stacknya banyak Cooldown dan lo cooldownnya cepat. Iya, cooldownnya tetap 4 kan, tetap stack 4. Dan ngerti nggak ya orang-orang kita ngomong apa? jadi ini permainan, kenapa Martis sekarang lagi overpower? Jadi itu permainan stacknya guys, dan juga attack Iya. speed dari Martisnya ini Tapi lagi harusnya kalian yang main Martis tahu dan paham maksud kita. paham. Dari skill 2 dan skill 1 dikomboin. Jadi buat kalian semua yang di Stacknya. rumah, coba deh mainin Martis di offlaner sekarang. Karena itu dia lagi posisi yang power banget. Menurut gue di samping. Itu lagi hampir sulit banget dilawan, bahkan sama Fredrin sekalipun. Dulu Pakito kegeser Fredrin sekarang juga udah ada lawannya. Terisla juga Iya. berat, udah lumayan oke Terisla di samping. Nah, ternyata Melissa yang dipilih untuk good lanernya. Dari hero-hero yang bakal masuk ke Melissa yang bisa di go away dan bahkan Bruno. Aduh. Ini landing phase-nya bakal masih cukup seimbang sih harusnya karena Bruno juga punya range dan juga dia manfaatin dari stack 10-nya untuk critical ya. Tapi balik lagi gimana caranya nanti untuk invite-nya bakal targetingnya karena Parsha menjadi pilihan. Benedetta-nya jungler. Mengingatkan gue sama Isan Luminer kalau Parsha kepick ya. Karena gue ngeliat Isan Luminer tuh, tau ya gue Ican tuh kalau ngeliat Parsha, kayak dia jago banget Parsha. Tapi yang lainnya sekarang biasa aja gitu. Positioning kali ya. Oh Ican ya. Positioning Dan juga infonya. ya, gue nontonin kalau dia lagi live stream bercanda aja Positioning, iya, infonya juga tetap bagus. Infonya bagus. Kayak refleks gitu ya. Tapi kayaknya itu yang sangat dibutuhkan mid laner sekarang gak sih? Agak vokal. Ya. Agak vokal. Karena melihat permainan yang lebih intens banget ya Net. Gue lihat sekarang miskomunikasi dari mid lane aja. Antara mid lane atau roamer gak sih? Pokoknya mid lane roamer Yang satu ngatur sinergi. gamenya, iya. Harus sinergi. Yang lebih vokal dan ngatur game untuk invite-nya kayak gimana. Nah itu yang agak sebenarnya yang bikin beberapa player tuh kesulitan karena ya lo harus pinter makro tapi mikronya juga sekaligus lo juga bisa untuk komunikasikan ke tim lo dan itu yang benar-benar kayak 3 menjadi 1 yang bikin lo kadang buyar gitu loh kayak lo mau ngomong tapi lo harus fokus harus positioning tapi ketika lo udah positioning lo jadi lupa ngomong. Betul. Karena kan makanya kayak kita kadang fokus mekanik. Tapi kan Iya. kita jadi nggak agak sulit untuk melakukan multitasking. Betul. Nah, mid laner sama roamer ini itu mereka itu kenapa gue bilang hebat-hebat? Mereka sambil roaming, mereka sambil menentukan setup team fight, mereka sambil mau coba ganking, tapi dia ngasih informasi. Betul. Jadi buat kalian semua, Ya, inilah. kayak gue banget lah Waduh, komunikasi banget kan gue. Oke, kita bakal lihat di mana draftnya dari kedua belah tim ya, pengen langsung ya. Dwayne Franz, Persik, dan Psychots bersama dengan Hijume. Kali ini bisa dibilang Hijume agak dapat sedikit keuntungan. Walaupun bisa dibilang tercopy dengan posisi dari seorang Valentina. Tapi di balik itu semua, Valentina ini juga bakal bisa tercounter pergerakan. Tapi lihat ada Dreams Masih yang akan dengan bermain. permainan. Dan kali ini ditemani ya. Ditemani sama Dreams. Psycho. Oh? Oke. Ini nanti Net, ada satu hal yang mau gue ceritain setelah ini terjadi. Oke, Sengaja memberikan dia tadi nyawanya. matinya sama turret sama oke, di ini kan sama Kaltizi. Iya. Tapi yang last hit dia turret kan? Iya. Oke. Nanti Kayaknya. Nggak oke tahu sih. kita lihat di mana. Tetap Cortizia yang dapat goldnya deh. Iya, Tahu gua. walaupun siapapun itu, tapi kan Kalau yang last hit turret tesnya terakhir turret kan? dan gak ada yang ngehit, itu kebagi. Iya. Tahu gue goldnya. Bukan masalah goldnya nanti yang pengen gue bahas. Nanti ya. Jadi kita lihat di mana dari tim EVOS ini bermain agak cukup agresif selalu di early-nya sampai membuat waktu untuk Kartizi ini tidak bisa farming atau rotasi dengan cepat ya bisa kita bilang. Iya sama dan kita lihat juga walaupun dia pakai emblem jungle ya. Kita sih daerah top lane-nya. Harusnya first blood Udah karena punya range yang gue bilang tadi Benny QT dengan menggunakan Bruno-nya. Dan balik lagi ke pembahasan ke jungler sekarang Kartezia harusnya jauh lebih lambat rotasinya. Harusnya ya karena Versik mau pakai Akai yang hitungannya dia untuk farmingnya akan lebih cepat dan dia punya mobilitas yang cukup baik juga. Ya, sambil kita lihat di mana permainan dari Versik yang melakukan rotasi akan coba untuk melakukan satu buah farmingan dan juga dia akan menuju ke turtle. Ini Mas ya. Oh, Yes. Dan bahkan kita lihat
Di sini para pemain dari tim EVOS Legends di arah bottom lane mereka agak sedikit struggle untuk mencoba membantu Persik. EVOS Legends hijaunya sudah level 4. Kaltizi dia udah punya heavy spin dan ini ternyata di Petrify ditutup dan Watchers. Satu heavy spin tadi dikeluarkan, maka coba dibalikan kembali ke kanan tapi lihat adu gangsing yang dilakukan oleh pemain tim EVOS Legends. Berhasil dipukul mundur, Eko berhasil mengamankan Tapi kayaknya ini nggak bisa kita bahas tau. Iya makanya kan gue bilang Nggak nanti. bisa dibahas. Karena kasusnya seperti itu kan Betul, tadi. kasusnya seperti Makanya itu. gue tanya sama lo, last hitnya dari turret Iya. atau bukan? Tapi sebenarnya kejadian-kejadian sebenarnya itu banyak sebenarnya. Ada beberapa dari setiap season tuh selalu ada. Nah itulah Makanya gue bahas itu nanti. Yes, itulah kelebihan dari pro player dan kelebihan kita juga kalau misalkan kita nge-apply kartu kredit HSBC Visa Platinum karena kita bisa dapetin cashback 750.000 dan juga 2 kali poin rewards dari tiap transaksi untuk kalian yang suka belanja dari fashion atau kalian yang suka makan-makan, apalagi kalau kalian sering ke luar negeri, jadi pembayarannya nggak ribet dan kalian dapat keuntungan yang banyak banget. Dan bahkan lihat Persik bakal coba dipaksa, coba untuk menggunakan retribution-nya, mau tidak mau Bung Kornet. Dan ini bisa dibilang ini mirroring dari segi offlaner-nya. Ya. Psychos ganggu ke arah Kaltizi, dari Sanford ganggu ke arah seorang Persik. Walaupun keuntungan ini ada di tangan dari seorang Persik yang mungkin notabene-nya dia adalah seorang tank jungler. Iya, kita sini di arah bottom lane ya. Psychos masih mencoba untuk menggunakan sprintnya dengan regeneration-nya yang dia pakai dan masih bisa bertahan. Harusnya ada Cyclone Eye juga yang membuat dirinya bisa escape dan langsung recall mencoba untuk mengisi darahnya terlebih dahulu dan akhirnya balik ke lane. Dan selalu ada perang terjadi walaupun masih 30 detik dari turtle yang akan muncul. Dan kalau ngomongin soal Hijume yang dia pakai sekarang, if kayaknya bakal ada nerf ya, tapi gua nggak tahu deh kapan Iya, ya. iya. Yang kotaknya jadi dikit banget. Jadi 5. Itu kayak bakal berhenti sih harusnya orang pakai. Yes, benar banget. Bakal kurang berguna banget. Dan karena menurut gua EV itu adalah kondisi Yang ini imba tuh yang dimana dia jauh banget kan? Iya, Dia jauh banget untuk range-nya. di reach-nya. dan immobilize dia walaupun cuma mini stun doang, tapi itu yang ngebuat dia tuh imba gitu dalam peperangan. Nge-slow, di-immobilize juga di ujung kotaknya. Dan kotaknya juga banyak banget, range-nya jauh banget. Dan ini dia turtle yang sudah mulai muncul dan seperti yang kita lihat sudah mulai diawasi lagi-lagi Yawi yang menjadi frontliner dari anak-anak Eko mencoba untuk menahan posisi dari Dreams dan juga Persik yang sudah mulai kelihatan. Retribution tidak berhasil didapatkan karena jaraknya yang terlalu jauh dan tidak mau lagi-lagi mengeluarkan source skill yang tidak diperlukan. Walaupun sebenarnya retry-nya udah dipakai sih, tapi ya balik lagi terlalu jauh dan susah banget untuk dikontrolnya tadi. Oke. Gak kegapai. Tapi melihat permainan dari tim EVOS Legends kayaknya agak cukup dibekuk ya Bung Kornet agresivitasnya. Melihat dari Brans ini memang hero yang cukup menuju ke arah mid to late game powernya. Dan dia cukup hero yang jalan kaki agak sulit untuk menghindari permainan dari seorang Yawi. Kaltizi apalagi dia punya heavy spin kali ini. Kicking akan coba dilakukan di arah Voltin. Satu pemain Esek. Remote Revelation dibalikan kembali posisinya dari Brans. Kali ini masih ada Kaltizi menahan heavy spin dan Persik terlalu dalam. Tidak boleh masuk lebih dalam dan Watchers hampir saja bisa menemukan seorang Persik. Masih bisa mundur ke arah belakang tapi bukan berarti ini mereka harus extend team fight Bung Kornet. Menurut gua dia harus disengage, mereka harus reset kembali. Dari segi gold mereka tertinggal 2000 dan bisa dibilang Bransnya ini benar-benar fall off banget di arah gold lane ketika head to head dengan para milik kita. Dan lihat item yang dimiliki Persik dan Psychots. Ini hal simple tapi yang harus sebenarnya kalian bisa pelajari ya. Dari Molten Essence yang sebenarnya udah dibahas dari dulu banget, dari season-season yang jauh di awal-awal. Belilah Molten Essence dulu dan belilah setelah Molten Essence itu terjadi, udah didapatkan, cari item berikutnya yaitu harusnya Guardian ya ini. Sky Guardian harus. Sky Guardian. Tapi Hijume dikir ke arah belakang, Kurtens gak bisa dipegang sama sekali Bung Kornet. Dan benar-benar ini mereka membutuhkan seorang ini sih. Oh, lihat tuh, lihat Lihat. apa yang dilakukan Wow. oleh Sanford yang gak peduli. Walaupun inner turret dia harus terjang karena dia dapat informasi Hijume yang sekarat. Udah dia flicker. shutdown. Udah flicker, sekarat, langsung di take down. Dan mereka benar-benar butuh Psychots banget sih Bung Kornet. Mereka harus tutup setelah Feder Strike. Dari tadi beberapa kali aku lihat Feder Strike ini yang membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa masuk lebih dalam lagi. Psychots ini berbahaya sekali, satu kali dikeluarkan. Tapi lihat dari Cortez memilih menuju ke arah Brawl dan Feder Strike membalikkan ke arah Psychots. Bakal coba dijemput, ada Kaltizi di depan sana tapi ternyata tidak ada Kaingwin. Mereka simpan 4 versus 5 menuju ke arah satu buah turtle, ini bukan hal yang baik Bung Kornet. Dan bahkan Udah kita bisa kecebak lihat banget sih dari posisinya. 3 versus 4. 3 Yes. versus 4 gak baik ini.
Nih bisa kalau maksain mungkin pakai heavy spin-nya. Sudah mulai maju heavy spin terhadap seorang Yawi-nya. Retribution 3-2-1 udah didapatkan oleh Valentina aja ternyata. Dari Versik yang gagal mengamankan Turtle dan Guiding Wind-nya yang memanggil seorang Versi dan masih bisa untuk survive. Dan masih bisa diselamatkan. Walaupun tadi usaha yang dilakukan Versik udah bagus banget sebenarnya. Ngejauhin Yawi-nya dan mencoba untuk ngegeser dari Cortez-nya. Tapi balik lagi. Damage dari Mage, jungler Valentina yang bisa pas timingnya untuk nge-retry ke arah Turtle. Heavy spin balas heavy spin yang mungkin cukup berat ya untuk serang Versik yang gue ada. Iya. Sih tadi objektif banget dia ngambilnya ke arah Versik terus. Tuh kan selalu Versik. Karena dia pengen juga memiliki autoimun. Ya mungkin late game-nya juga dia bisa ngambil ke Hijumi sih. Menurut gua agak cukup cukup merugikan banget. Menurut gua mending ambil Berarti ke arah lebih heavy spin lagi. Initiate terus ya. Ya heavy spin lagi just in case Hijumi dia ngebuka real world manipulation. Enak-enak dia bisa aja cancel. sih sebenarnya. Kalau misalkan dikomboin sama Grok ya. Nah. Jadi tergantung situasi. Dia bisa nge-slow, dia bisa ada Federal Strike juga. Tapi nggak Jadi power. pilihannya banyak. Tapi nggak power menurut gua. Tetap kayak heavy spin sih menurut gua ya. Sepower-power heavy spin kalau Valentina yang megang dia akan lebih tipis daripada Akai. Itu PR-nya. Tapi Di late game ya, kita ngomongin late game ya, kita ngomongin late game ya. Tapi lihat imun ke Iya, sama dia crowd controlnya sih. tetap imunnya dan juga damage dari EVOS kalau dia udah late game menurut gue bakal sakit. Wow. Dan nggak bikin dari kartu dia bakal bertahan. Oke, kita lihat di arah top lane. Cyclops agak sedikit terkena damage yang cukup sakit. Terrify lagi kembali. Kaltizi masih mencoba untuk melakukan sedikit dive in ke arah dalam transfer Cyclops. Tapi dia langsung ada heavy scene. Dia bakal coba untuk paksa ke arah Dreamska. Ini karena Jadi Dreams target. pilihan utama dan bakal bisa di all in. Tapi ternyata bukan. Rans yang menjadi target utama. Satu buah turret didapatkan lagi oleh tim Echo di arah bottom lane, Bung Kori. Objektif yang benar-benar baik banget di game kedua. Ini jauh lebih rapih. Walaupun gue Indo Pride, tapi gue harus sadar juga kalau anak Eko di game kedua ini jauh lebih disiplin, lebih rapi dari early game-nya menuju mid game. Karena sebentar lagi menit 10 menuju mid game-nya. Dan tampaknya Lord sudah mulai muncul, walaupun ini masih lot yang pertama. Tapi mereka sudah sangat pede banget untuk mencoba untuk membuka Yawi. Terlalu cepat dia dengan darah 1 bar dan dia masih pede banget gak pakai flicker dan gak pakai ultinya. Karena dia pengen coba initiate. Watchers dia Gila akan sih. coba nutup Gak Hijume. kepancing loh Hijume-nya kelihat. Hijume-nya terdeteksi. Yawi, lihat dia fokus untuk dapetin satu buah. Hijume dapetin jalan heavy Retribution. spin. Berhasil didapatkan. Ini dia keuntungan dari heavy spin. Berhasil mengadu sebuah gangsi. Mengadu juga retribution. Sama-sama power walaupun dia tidak punya durability yang kuat seperti dari seorang Akanya dan Sanford. Belum late game, ini masih mid game. Yes, belum Jadi bikin. sebenarnya gue juga setuju soal itu. Tapi Yes. balik lagi kalau misalkan late game dia mau kombinasikan dengan damage yang dia punya, itu dia pilihannya banyak sebenarnya. Yes, betul juga karena dia magical juga, ya kan, punya power juga. Banyak yang bisa dilakukan, tapi EVOS gimana caranya Tapi sekarang? pilihan yang bagus Cortez kalau misalkan dia lagi mau rebutan Lord kayak tadi sih. Dia punya imun dan kayak diadu heavy spin-nya yang ngebuat dari Versiknya agak sedikit sulit sih. Kayak Aka itu sebenarnya hero yang bisa dibilang dia bakal menang retry itu mengandalkan skill satu dia sama heavy spin-nya. Tapi kalau sama-sama keadu gasing kayak gitu, itu agak-agak sulit untuk dapetin retry-nya. Bahkan bisa dibilang heavy spin di arah late game juga untuk defensif seorang Kaltizi sendiri. Lihat dipaksa, Heavy spin, mau charge, heavy spin dikeluarkan. Tapi di sisi wave. sebaliknya Kaltizinya, mendapatkan heavy Kaltizi, ini dia Heavy heavy spin spin lagi. for defensif. Bakal coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri terlebih Dimasukin dahulu. loh. Di dive in lebih dalam lagi oleh seorang Sanford. Tidak ada kenal takut ya Bung Kornet ya. Iya bener-bener langsung masuk, tapi ini ya yang harus kita lihat sekarang. Sanford masih mencoba untuk bertahan. Go away yang sangat baik, dia tidak bisa kabur dan berhasil didapatkan oleh seorang Hijume. Terdeteksi para pemain dari tim EVOS Legends kali ini. Hijume dari kasih kesempatan untuk bermain. The World Manipulation yang kali ini masih belum efektif. Karena lihat berapa banyak Echo yang bisa mengkontrol, yang bisa untuk meng-cancel pergerakan dari seorang Hijume. Bahkan kita bisa bilang Versik ini terkena damage yang cukup sakit juga deh tadi lihat. Semburannya benar-benar sakit sekali. Dilihat dari levelnya juga udah mau 3 level sih. Dari early game padahal awalnya Akai yang benar-benar ngunggulin. Tapi untuk sekarang sih benar-benar ini dari Valentina udah bisa bergerak bebas banget.
Bener-bener dia harusnya dapat 15 nih. Nah, udah full max. Levelnya Udah ya. maksimal untuk level ini, tinggal dari anak EVOS ya strategi bertahan sih untuk dia buying time sampai hero-hero late game-nya bakal jadi, terutama dari Brands dan juga dari Hijume-nya. Gua salah fokus sama Psychos sih. Dengan gold 7.000 dan dia bahkan memiliki item lebih banyak daripada Versik. Ini membuat dari Psychos bisa menjadi salah satu orang yang bisa membawa game ini ke arah titik balik atau bounce back dari EVOS. Balikin Kenapa? keadaan ya. Balikin Incer keadaan. ke Bruno-nya kah apa Parsia? Parsia. Ada dua sih Parsia. Parsia. Lebih ke Parsia. Karena dia ada Bruno, kemungkinan besar ada Wayne of Nature nantinya, ada Sliding Tackle, ada Parsia ada Watcher. Parsia ada Flicker tapi at least gak ada Vendetta Strike. Team fight-nya bakal Dihentiin ya. Jadi Incer buat siap dia buka, dia Thunderclap. Iya, Thunderclap. Jadi setidak kan dia bukan if yang kalau misalnya tercancel dengan cooldown reduction-nya bakal terdapat cashback ya. Jadi menurut gua seperti itu. Karena so far dari tadi mereka tim EVOS aja gak bisa masuk karena Parsia-nya. Ketika Parsia buka, mereka bubar, gak ada yang masuk ke dalam. Dan Dream memaksakan dirinya untuk melakukan coverisasi. Kalau yang lihat beberapa kali. Ini serius mau di kontes dengan keadaan seperti ini. Heavy Spin dipaksakan terbuka dan membuat dari Versik harus tumbang. 4 lawan 5 loh. Masih mau dipaksakan dengan 2 bar darahnya. Tapi lagi-lagi Heavy Spin memukul mundur dari pergerakan anak EVOS. Dengan darah yang sangat sekarat, harus dilepas ini. Nggak boleh dipaksakan daripada mereka blunder wipe out dan langsung di end game-nya lebih baik. Ya mungkin kehilangan best turret-nya, tapi at least mereka bisa tahan gamenya. Weather Strike lagi, lihat Brans Brans. mati. Oh Gak my bakal bisa God. selamat Gak ada kali guiding ini. win. Ada sih, kenapa Ada. dia nggak guiding win ya? Mungkin nggak kepencet maybe, atau mungkin kepencet my sama God. hero yang lain, tapi kita lihat di sini. Di mana dari tim EVOS Legends mereka pura-pura ada Watcher, digunakan bersama satu balas Sopana Flow. Sanford benar-benar membuat para pemain dari tim EVOS Legends gak bisa mempertahankan base turret mereka. Sedangkan Lord mereka di bottom lane masih berbuka dengan bebas munggurnya. 15 detik lagi untuk Brands kembali hidup. Untuk mereka bisa mempertahankan high ground-nya dan bahkan Hijume juga masih belum membuka real world manipulation-nya. Menahan untuk Lord yang akan segera masuk dan itu dia. Hantaman dari seorang Lord mendapatkan 1 turret lagi. Base turret di arah bawah sudah hancur menuju ke arah atas. Pergerakan dari lane management yang sangat baik dari anak-anak Iko yang mencoba untuk menghajar ke Psychos yang tubuhnya sangat tebal. Federal Strike tidak berhasil untuk digagalkan dan bahkan Psychosnya low, tapi masih bisa ada guiding win yang menyelamatkan dirinya, tapi harus merelakan lagi dan lagi. Semua base turretnya hancur, mengancar ke arah Brands-nya, tapi kita lihat masih mencoba untuk menahan serangan, membersihkan minion terlebih dahulu dan membuat anak-anak Iko harus mundur. Sanford, dia diam-diam mencoba untuk mencolek base-nya. Terkaget-terkejut, terheran-heran. Gimana Jim menurut lo, Ji? Apa? Ruginya kayak mana ini? Ini rugi benar namanya nih. Rugi benar karena nggak bisa lagi dibendung dengan ada 10.000 gold difference. Best turret terbuka dengan bebas. Lihat 3 orang players goldnya dipegang oleh tim dari Echo. Dreams nggak boleh terlalu dive in, terlalu offside kalau bahkan tidak ada penjemputan. Hijume sekalipun dari tadi kita lihat real world manipulation-nya di cancel. Jadi bener-bener kayak para pemain dari tim Echo, mereka nggak ada takut-takutnya untuk meng-cancel. Oke, lu ada Iya. cashback dalam cooldown, urusan belakang intinya lu down. Oke, gue nggak mikirin Sanfordnya juga kayak pede banget ya. PD masuk ke dalam urusan belakang. Gila, gua Abid tau nggak? Ansel banget. Wah, tidak. Saya jadi harus jujur kan. Itu ya, itu tugas job desk dari seorang offlaner yang baik dan benar. Pede banget, pede mampus. Bener-bener incer targeting ke arah backlinernya. Dan dia pede juga punya Petrify, bahkan ada Ivern Eye-nya juga yang digunakan gak asal-asalan gitu. Jadi dia manfaatin dari Electrovenal Blow yang bikin pasifnya juga bisa cepat kembali, penuh kembali maksudnya. Iya. Dan dia bisa bikin ya ngedash-nya tuh bisa berkali-kali gitu. Ketika dia udah manfaatin ultinya. 2 kali dari seorang Psychos menuju ke arah BDQT menurut aku agak kurang cukup efektif. Coba mulai arah ke arah Kartens kali ini. Coba aja dicoba gitu. Tutup Federal Strike-nya. Karena ini berimpact untuk seorang Brans ya, Bu Kornet. Ya. Brans jadi dia akan leluasa bermain untuk memberikan deal damage. Dia setidaknya akan coba menjaga posisinya dari seorang Yawi, bukan dari seorang Farsha. Coba ditutup Federal Strike-nya. Dan menurut Tapi ini aku susah sih. memang susah. Lihat posisinya, walaupun dari Kartensnya juga hilang mulu kan Iya. posisinya. kayak berkali-kali setiap team fight yang kita harapkan dari EVOS untuk masuk ke arah Kartensnya susah sih. Kayak Masianya untuk masuk pun juga benar-benar posisinya pun
sangat jauh dan damage dari Benecutie-nya juga lagi sakit banget. Benar-benar lagi jauh banget. Terlambat. Mereka mau teamfight terlambat. Mereka tidak bisa teamfight sekarang. Maksa sih mereka. Mereka terlambat, mereka memaksakan. Mencoba dapatkan satu Fenrir Strike dari keluarga Banget. Psychos. Dan ini Oh, dia. Tutup Fenrir Strike-nya. Kartes sisa seorang diri. Brans. Dapatkan flicker gunakan, tapi di sisi belakang Brans mencoba Bener, untuk kayak mendapatkan seorang Kartes di Heaven's Blade. Sakit kan? Itu yang gua bilang, late game. Itu yang gua bilang. Shutdown. Tershutdown dan bahkan tersisa satu orang Sunford yang dikejar. Masih mencoba untuk memberikan damage, tapi mereka hanya menahan saja sayangnya. Dan tercancel juga tadi Lordnya, jadi nggak bisa dilanjutin. Dan ini gimana caranya untuk next team fight dia? Ini PR-nya sebenarnya di dua ini dari Dreams dan juga Brans. PR-nya di Dreams sih sebenarnya. Gimana caranya dia untuk melindungi Brans dan memanggil Q kalau kata Ranger Mas dari Guiding Wind yang dilakukan sama si Dreams-nya. Yes, dan bahkan lagi kita lihat ketika Kartes ditutup, itu impactful banget. Team fight-nya langsung. Immortal doang pecah ya? Siapa? Kartes. Enggak deh. Kartes nggak mati. Oh, enggak, nggak mati Dia pakai deh. flicker. Pakai flicker. Dia ya? pakai Oh, flicker, iya. dia nggak mati. Tapi tetap itu impact-nya besar banget menurut gua. Fenrir Strike-nya lagi-lagi kalau Cyclops bisa fokus kayak tadi lagi, dia bisa tutup Fenrir Strike. Aduh, ini deg-deg ser gue liat begini nih. Karena nggak ada Cyclops, ini berat banget kalau dia masak kayak gini. Iya. Aduh, ada Kartesi juga. Kartesi Oh, ambil heavy spin iya, lagi so. abis ini. Sama lane managementnya balik lagi sih. Pergerakan Benedetta di bawah, dia rapin lane-nya, dia potong lagi, dia gangguin lagi, Dia dia mau incar kicking. lagi, ada Bruno juga, ada Parse juga. Di arah bottom lane-nya, kalau kita lihat minimap-nya, tapi kita lihat juga fokus di arah Lord-nya. Versing, Dreams dan juga Brans benar-benar fokus banget dan ini dia. Fight Psycho time. sudah ada Feather Ice Strike. Dan ini membuat EVOS harusnya bisa mengamankan. Ya kita bersama-sama mengharapkan untuk retribution yang dilakukan oleh Traversing. Oh my god, no! Yawi yang menggunakan wall charge. Dan bahkan Bruno-nya yang mencoba Brans. untuk nge-push ke arah EVOS. Masih mencoba untuk langsung end game-nya. Tapi ada Wind of Nature. Dan yes, Iko berhasil mengamankan game yang kedua. Itu udah benar-benar all out. Gue udah benar-benar lihat EVOS udah benar all out. Pengen dapetin Lord-nya. Tapi balik lagi. Timing dari lane management yang kurang baik.